عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سنة ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali di dalam majelis ta'lim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kena amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan, yakni membaca kitab Syarhul Mawa'iz al-Usfuriyah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur bi Usfuri rahimahullah ta'ala. Dan kita pada malam hari ini sampai kepada al-hadithut tasi'u, hadis yang ke-9. Kita akan baca berikut hikayat yang ada di dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithut tasi'u. Al-hadithut tasi'u bermula ini itu hadis at-tasi'u yang ke-9. An Mu'az bin Jabalin, daripada seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Allah senantiasa meridhai atasnya, annahu qala, bahwa ia, yakni Sayyidina Mu'az bin Jabal telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Yaqulu, berkata ia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk daripada hadis qudsi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksi dari baginda Nabi, ditandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
Nabi berkata, yaqulullahi, telah berkata Allah, maksudnya telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman-Nya Allah tapi bukan Al-Qur'an. Nah, firman-Nya Allah taala tetapi susunan kalimatnya itu langsung dari baginda Nabi. Maka dia disebut dengan hadis, disebut dengan qudsi sebab dia adalah firman-Nya Allah. Jadi Allah SWT berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Apa firman Allah? Ya bna Adama, wahai anak Adam. Ketika disuruh wahai anak Adam, berarti dia mencakup kepada kedua jenis anak Adam, yakni yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Ya bna Adama, wahai anak Adam, istahi minni inda ma'siyatika. Wahai anak Adam, malulah kamu kepadaku inda ma'siyatika, di dalam maksiatmu. Maksudnya wahai anak Adam, hendaklah kamu itu malu kepadaku atas maksiatmu itu. Maksudnya malulah engkau jika harus berbuat maksiat kepadaku. Wa ana astahi minka yaumal ardil akbari, dan bermula aku, kata Allah, astahi juga malu, minka kepadamu, yaumal ardi pada hari diletakkan al-akbari sesuatu yang besar, nanti di hari kiamat. Fala u'azzibuka, maka aku tiada akan mengazab atasmu. Wahai anak Adam, malulah kamu terhadap maksiatmu itu, aku pun malu kepadamu jika harus memberi azab padamu di hari kiamat. Fala u'azzibuka, maka tiadalah aku akan mengazabmu. Disebabkan apa? Disebabkan rasa malu yang ada dalam diri seorang hamba ketika ia bermaksiat pada Allah. Rasa malu kepada Allah mencegah seseorang itu dari berbuat maksiat, atau rasa malu pada Allah itu menyebabkan orang menjadi menyesal atas perbuatan dosa-dosanya, sehingga menyebabkan orang tersebut kembali bertaubat kepada Allah. Disebabkan orang tercegah dari maksiat karena malu, atau disebabkan seseorang bertaubat kepada Allah karena malu kepada Allah, maka itu semuanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya nanti di hari kiamat. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tub ilayya, bertaubatlah kamu kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, maka aku, kata Allah, ukrimka karamatal anbiya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tub ilayya, bertaubatlah kamu kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, aku muliakan engkau dengan kemuliaan para nabi. Ini luar biasa ini. Ketika perintah datang dengan perintah taubat, berarti itu menjadi satu pertanda bahwa memang manusia itu pasti ada dosanya. Karena taubat itu bagi siapa? Tentu yang pertama kali taubat itu diperintahkan bagi orang yang memiliki dosa. Disebabkan orang telah bertaubat pada Allah, maka Allah akan menjadikan ia memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaannya para anbiya. Tub ilayya, taubatlah kamu kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, maka aku muliakan kamu karamatal anbiya, sebagaimana kemuliaannya para nabi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni, jangan sekali-kali kamu palingkan hatimu dariku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in hawwalta qalbaka, apabila engkau palingkan hatimu, anni dariku, kata Allah, akhzulka, maka aku akan hinakan engkau. Fala ansuraka, maka tiadalah aku akan memberi pertolongan kepadamu. Masya Allah.
Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau palingkan hatimu dariku. Maksudnya jangan sampai lupa pada Allah. Hati itu mesti ingat Allah terus. Walau lisannya telah keluh karena tidak lagi mampu bergerak, maka hati seseorang mesti harus ingat pada Allah. Walau raganya sibuk dengan semua aktivitas yang menyibukkan dirinya, tapi hati orang mesti terpaut pada Allah. Dan ini perkara bukan perkara mudah, ya, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang perlu untuk dilatih secara terus menerus. Dalam keadaan gerak atau diamnya diri seseorang, bagaimana caranya supaya ia tetap ingat pada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuhawil qalbaka, jangan sekali-kali palingkan hatimu anni daripadaku. Fa innaka in hawalta qalbaka, maka sesungguhnya apabila engkau palingkan hatimu dariku, anni akhzulka fala ansuruka, maka aku hinakan akan dirimu dan tidak akan aku memberi pertolongan padamu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau laqitani, seandainya engkau berjumpa denganku, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, dan bersamaan denganmu ketika berjumpa aku itu, kata Allah, hasanatun, ada banyak kebaikan yang kamu bawa, mislu ahlil ardi, seperti banyaknya penduduk bumi. Wahai anak Adam, seandainya nanti engkau berjumpa denganku, dan pada saat engkau berjumpa denganku itu engkau membawa kebaikan, dan kebaikan itu sangat banyak seperti banyaknya penduduk bumi. Lam akbal minka, tiadalah aku akan menerima darimu, hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sampai engkau menjadi orang yang telah membenarkan akan janjiku. Maksudnya apa? Orang tersebut harus beriman pada Allah. Dia harus beriman pada janji-janjinya Allah. Ketika Allah SWT memiliki janji-janji yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang durhaka. Allah SWT akan memberikan nikmat berupa surga atas orang-orang yang bertakwa. Itu semua adalah janjinya Allah. Dan orang itu baru bermanfaat kebaikan amalnya bila ia percaya terhadap janji-janjinya Allah. Maknanya ia harus iman pada Allah. Sebanyak apapun kebaikan yang diperbuat oleh manusia, bila ia tidak iman pada Allah, maka sungguh tidak akan diterima semua kebaikan-kebaikan itu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, inni anar razzaq, sesungguhnya aku ini adalah ar-razzaq, sang maha pemberi rizki. Wa antal marzuq, sedangkan engkau adalah yang diberi rizki. Ana ar-razzaq wa antal marzuq, sungguh aku, kata Allah, adalah sang maha pemberi rizki, sedangkan engkau hanyalah orang yang menunggu menerima pemberian rizki. Dari siapa? Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu anni wa fika rizqaka, wa ta'lamu, dan sungguh engkau mengetahui, anni, bahwasanya sesungguhnya aku, wa fika rizqaka, aku akan menyempurnakan rizkimu. Fala tatruk ta'ati bisababir rizqi, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan kepadaku disebabkan oleh rizki. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kamu meninggalkan ketaatan pada Allah hanya disebabkan oleh rizki. Hanya karena rizki yang didapat sedikit, lalu kamu terhalang daripada ketaatan pada Allah. Hanya disebabkan satu alasan mencari rizki dari Allah, kamu terhalang daripada taat pada Allah. Allah nyatakan, sesungguhnya ana ar-razzaq wa antal marzuq. Ketahuilah aku ini yang memberi rizki, sedangkan kamu hanya yang menerima rizki itu. Ya, menerima rizki. Maka jangan sekali-kali kamu terhalang dari ibadah, dari taat kepadaku hanya disebabkan rizki, baik disebabkan mencari rizki atau disebabkan sedikit menerima rizki dari Allah. Walhasil, rizki sedikit atau banyak jangan menjadi penghalang untuk ibadah pada Allah. Kenapa?
ya tidak layak Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, sedangkan kita hanya menunggu Allah memberinya saja. Marzuk itu orang yang diberi rezeki. Fala tatruk ta'ati, maka janganlah kamu meninggalkan taat padaku, bisa babi rizki, disebabkan oleh rizki. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in tarakta ta'ati, apabila engkau meninggalkan taat padaku, bisa babi rizkika, disebabkan oleh rizkimu, aujabtu alaika uqubati, maka aku wajibkan atasmu mendapat hukuman dariku. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Walhasil, tidak boleh kita terhalang daripada taat pada Allah hanya disebabkan oleh rizki. Ya, pas lagi banyak taat, tetap taat. Pas lagi sedikit ya taat juga. Jangan terhalang hanya karena rezeki sedikit. Kalau pas rezekinya lagi banyak, Masya Allah, seharusnya belum bangun dah bangun, saking ingin taat pada Allah. Begitu dapat rezekinya sedikit, malas. Ya, kalau begitu, aku, kata Allah, aujabtu alaika uqubati, aku wajibkan atasmu dapat iqab, dapat hukuman dariku, kata Allah. Jadi jangan sampai. Ya bna Adam, wahai anak Adam, ihfazli hazhil khisal, ihfazli, jagalah olehmu untukku, hazhil khisal al khamsa, ini perkara yang 5, walakal jannah, maka bagimu surga. Apa yang 5? Ya tadi, ingat enggak dari pertama tadi? Apa? Ihfazli, kata Allah, ya bna Adam, wahai anak Adam, ihfazli hazil khisal al khamsa, jagalah untukku ini 5 perkara, walakal jannatu, maka bagimu surga. Jagalah 5 ini yang tadi sudah disebut ya. 1, ya bna Adam, ya bna Adam, ya bna Adam, sampai 5 kan tadi. Jika 5 itu dijaga, walakal jannah, bagimu surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khabara bitamamihi. Nah, kita diperintahkan untuk baca khabar. Hadis ini yang lengkap, ini potongan saja. Jadi apa tadi 5 tadi? Ini ingat enggak? Ya bagaimana mau menjaganya kalau lupa 5-nya tadi? Ya simak lagi videonya nanti ya. Itu. Nah, bagaimana kita ini mau jadi seperti Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i itu dulu, ketika Imam Syafi'i itu datang ke suatu kota, datang Imam Syafi'i itu ke kota Madinah. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Gaza itu di Palestina. Kemudian mengembara ala berangkat sampai di Madinah, pergi menghadap Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya itu, yang punya kitab hadis pertama di dunia. Pertama kali membuat kitab hadis itu Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya disepakati, sesuatu yang disetujui. Kenapa disebut Al-Muwatta? Karena hadis itu sebelum beliau cetak, beliau ajukan kepada seluruh ulama yang ada pada zamannya. Datang kepada satu ulama, nih saya nulis hadis, lihat katanya ulama, bagus, setuju. Dengan sanad-sanadnya, semua jalurnya benar. Datang lagi ke satu. Setelah semuanya setuju, baru dicetak. Sesuatu yang disepakati oleh semua orang itu namanya Muwatta. Maka Imam Malik bikin kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i itu menghadap pada Imam Malik, ingin belajar tadi. Begitu belajar, Imam Syafi'i itu kan orang yang miskin, sampai enggak mampu beli buku. Kalau belajar di antar ibunya itu mondok, itu enggak punya buku. Kadang-kadang beliau itu di luar saja, mendengarkan gurunya menyampaikan hadis-hadis Nabi, ilmu, dia di luar saja, menulis di atas tanah. Selesai ditulis, dihapus lagi, tulis lagi, tulis lagi. Setelah itu meningkat, punya papan ini seperti alat menulis papan aja, tulis, dihapus,
dihapus. Sampai rusak ininya nggak bisa lagi beli ini, nggak bawa apa-apa, bawa tangan aja. Itu Imam Malik ngomong, ditulis di sini, tulis. Suatu ketika Imam Malik itu melihat, ini orang kok nggak sopan, nggak ada akhlak ini orang, kan begitu pikirannya. Kok murid yang lain ngelihat, mencatat semua. Ini orang saya menyampaikan hadis baginda Nabi dengan seperti ini, kok main tangan aja gini. Akhirnya dipanggil, dimarah itu. Apa yang kamu kerjakan? Coba lihat kawan-kawanmu itu. Semua nulis dengan khusyuk. Karena katanya ingin belajar ilmu agama sungguh-sungguh. Kenapa malah main tangan, nggak mencatat? Apa kata Imam Syafi'i? Dijawab, aku tidak punya buku, ya. Aku tadi main tangan bukan main tangan, tapi aku menulis hadis yang Syekh sampaikan. Apa betul kamu? Coba lihat, dilihat, ini enggak ada. Mana tulisannya? Enggak ada. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Syekh, aku sudah menghafalkan semua yang Syekh ucapkan tadi, aku tulis di sini dan aku sudah hafal. Kata Imam Malik, masa iya? Coba dikasih beberapa hadis daripada, dan maka Imam Syafi'i menyebutkan seluruh urutan sanadnya, tidak ada satupun yang tertukar. Semua yang disampaikan tadi diingat. Nah, ketika datang lagi dikumpulkan kepada para ulama hadis pada saat itu, kan Imam Syafi'i itu kan masih muda. Sudah menjadi mufti itu umurnya baru 15 tahun. Sudah menjadi mufti, maksudnya mufti memberi fatwa, di sampingnya imam. Maksudnya sudah jadi imam itu tadi, itu umur 15 tahun. Begitu datang itu dites lah oleh para ulama. Kalau zaman dulu kan begitu, dites orang itu. Baru bisa ngajar tuh setelah dites. Mau ngajar di sini, mau dites dulu. Semua ulama kumpul ngetes nih. Ya, ngetes. Kalau sekarang kan nggak perlu dites-tes. Pokoknya asal mau aja. Asal berani aja, semangat tuh. Udah. Nah, kalau dulu enggak. Setelah dikumpulkan oleh semua ulama itu, semua ulama mengajukan hadis dan diacak-acak urutannya, an-nya enggak berurutan, diacak-acak semuanya. Yang ini dipasangkan ke sini, yang dipasang ke sini, diacak semuanya. Coba kamu susun ini hadis. Maka Imam Syafi'i menyusun semuanya dengan benar tanpa satu pun yang salah. Nah, ini Imam Syafi'i, makanya kita mesti mengikut pada orang yang seperti itu, cerdas. Nah, kita saja sebut 5 tadi udah lupa kan dari awal sampai akhir. Jagalah 5 tadi bagimu surga. Apa 1? Enggak ada ingat. 2 enggak ada ingat. 3 enggak ada ingat. Nah, itulah enak zaman sekarang ya, bisa disimak lagi ya. Bisa disimak lagi. Tenang aja, masih bisa disimak. Nah, itu 5 ya. Hadis dari Muaz bin Jabal, hadis qudsi. Kita ulang dengan cepat. Yang pertama, wahai anak Adam, istahi minni, malu kepada Allah, supaya tidak berbuat maksiat, atau kalau sudah terlanjur maksiat, malu menyebabkan orang taubat. Yang keberapa itu? Yang pertama. Yang kedua, ya bna Adam, tub ilayya, wahai anak Adam, taubat kepadaku. Berarti yang kedua taubat. Tiap hari kita mesti taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku taubat kepadamu dari semua dosa-dosaku. Sudah berapa? 2. Yang ketiga, ya bna Adam, la tuhawil qalbaka anni, jangan pernah berpaling hati dari Allah, baik dalam gerak atau dalam diam. Dalam gerak ya zikir yang terlihat itu. Kita bilang pada zikir kita la ilaha illallah atau subhanallah, yang penting ingat Allah. Dalam diam jangan berpaling hati, jangan begitu lisan berhenti berzikir, hati pun terbang. Nah, itu namanya berpaling dari Allah. Jadi jangan berpaling dari Allah hati kita, walau jasad kita sibuk. Itu sudah keberapa itu? 3. Nah, ketiga. Selanjutnya, ya bna Adam, ini anar razak wa antal marzuk. Wahai anak Adam, aku ini adalah sang pemberi rezeki, sedangkan kamu orang yang menunggu rezeki, yang diberi rezeki. Maksudnya apa? Jangan sampai terhalang taat disebabkan oleh rezeki. Jangan karena kerja lalu enggak taat lagi. Jangan karena rezeki sedikit terus enggak taat lah, tidak taat lagi. Dalam keadaan sedikit dan banyak rezeki harus tetap apa? Ingat Allah. Sudah berapa itu?
Kemudian selanjutnya, ya ibna Adam wa ya anak Adam, ihfaz li hadzal khisal khamsa walakal jannah. Ya. Nah, ini yang keempat tadi, yang keempat, ya ibna Adam lau laqitani yaumal qiyamati wa ya anak Adam, seandainya engkau berjumpa padaku nanti hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, sedangkan bersamamu ada kebaikan, mislu ahlil ardi, yang banyaknya seperti penduduk bumi, lam aqbal minka hatta tusaddiquni, tidak akan diterima sampai engkau membenarkan akan janjiku. Berarti kita harus beriman pada Allah, beriman pada Allah. Nah, 5 itu dijaga. Ya. Nah, 5 itu dijaga, maka apa kata Allah? Walakal jannah. Nah, itu hadisnya selesai. Hadis yang ke-9. Sekarang kita masuk pada mau'izatun. Ada satu pelajaran. Ya ikhwani, wahai saudaraku, la taghtammu 'ala rizqi. Janganlah kamu bingung disebabkan rezeki. Wala yamna'kum rizqukum 'anit ta'ati. Janganlah menghalangi akanmu dari taat kepada Allah disebabkan rezeki. Bisa babi qaulillahi ta'ala, disebabkan Allah Subhanahu wa taala itu ada berfirman. Jadi ketika Allah perintahkan jangan sampai kita bingung dengan rezeki, jangan sampai terhalang kita ibadah dari rezeki. Kenapa? Karena memang ada Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah satu hewan melata pun di atas muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah lah yang menanggung akan rezekinya. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan di dalam hikayatnya. Sebelumnya kita minum dulu. Silakan. Tenggorokannya mulai kering. Baik, kita lanjutkan. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang dalam khabar, yakni hadis baginda Nabi, annallahu ta'ala. Nah, ini ada kisahnya. Kama jaa fil khabar, sebagaimana telah datang dalam khabar, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah taala khalaqat tayra, telah menciptakan seekor burung. Akhdara, yang warnanya hijau. Fil hawai, dan dia itu terbang di atas angkasa. Wa ja'ala 'ala zuhrihi rumhan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas punggungnya burung ini rumhan, yakni seperti anak panah, lancip di atas punggungnya. Wa tahta batnihi, dan bermula di bawah perutnya rumhan akhar, ada satu lagi yang sama bentuknya seperti anak panah bagian bawah. Di bawah bagian daripada perut daripada burung ini. Wa khalaqa hutan fil bahri, dan bermula Allah telah menciptakan hut. Hut itu ikan. Ikan apa kira-kira? Ikan yang besar tuh. Mau terjemahkan ikan apa? Hut. Ikan yang menelan ikan Nabi Yunus itu apa? Ikan nun. Nah, ikan nun. Atau katakanlah ikan paus. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebuah ikan yang besar di dalam laut. Ya'kulus samak, yang pekerjaan ikan besar ini memakan ikan-ikan yang kecil. Jadi ikan yang paling besar di laut makanannya ya ikan juga. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak, maka suatu ketika masuklah di antara gigi-gigi ikan yang besar itu daging daripada ikan yang kecil. Wa yadurruhu wa yu'limuhu, menyebabkan keburukan pada gigi-gigi ikan yang besar tadi itu. Wa yu'limuhu, dan telah sungguh menyiksanya.
Fayukhriju ra'sahu, maka ia mengeluarkan kepalanya, minal ma'i, daripada air, wa yaftahu fammuhu, kemudian ia membuka mulutnya. Jadi Allah SWT menciptakan seekor burung. Burung tersebut warnanya hijau. Di atas punggungnya ada seperti panak panah, lancip ke atas. Di bawah perutnya juga ada lancip ke atas seperti itu, burung itu. Dia terbang ke atas angkasa. Allah juga pada waktu yang sama itu telah menciptakan hewan yang besar di dalam laut, yakni ikan. Pekerjaan ikan ini makanannya ikan juga yang ada di dalam laut. Suatu ketika ini ikan yang besar tadi makan ikan, ternyata keselip di giginya. Sakit giginya karena apa? Terselip daging dan tulang-tulang daripada ikan-ikan yang ia makan itu. Sehingga ia merasakan betapa sakitnya, dan dia merasakan sesuatu itu sangat menyiksa. Karena begitu sakit ia tersiksa itu, maka ia mengeluarkan kepalanya dari laut itu, kemudian membuka mulutnya. Fayaji'u zalikat tayru, maka datanglah itu burung al-akhdaru yang warnanya hijau tadi itu, fayadkhulu fi famil huti, maka ia masuk ke dalam mulutnya ikan itu, ya'kulu ma kana baina asnanihi, ia makan daripada ikan-ikan yang terselip di giginya ikan yang besar tadi itu. Wa yakunur rumhanu, dan jadilah dua anak panah tadi itu, yang satu di punggung yang satu di bawah, ka'umudaini, seperti dua tiang, fi famil huti, yang ada di dalam mulut ikan yang besar tadi itu, la yaqdiru ala madghihi, sehingga ikan tadi itu tidak bisa mengunyahnya, wa aklihi, dan tidak bisa memakannya. Falamma fanal lahmu, maka apabila telah habis itu ikan-ikan yang nyelip di gigi ikan besar tadi itu, habis dimakan oleh burung tadi, mimbaini asnanihi, daripada di antara gigi-giginya, yatiru fil hawa, maka burung itu kembali terbang ke atas langit. Ja'alallahu ta'ala rizqahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizkinya burung ini, mimbaini asnanihi, ada di antara celah gigi ikan yang besar itu. Wa yarji'ul hutu, dan kembalilah ikan yang besar tadi itu, ila makanihi, kepada tempatnya, wa yastarihu bisababihi, dan dia bisa istirahat, bisa segar badannya karena penyakit yang ada pada giginya telah habis. Wa yakunu kullu wahidin minhuma, maka jadilah tiap-tiap satu di antara keduanya ini, sababan li akhori, menjadi sebab untuk hal yang lain. Maksudnya apa? Jadilah ikan dan burung ini menjadi sebab dari kedua-duanya. Ikan yang makan ikan kecil tadi itu menjadi sebab adanya makanan bagi burung, dan burung menjadi sebab sembuhnya sakit seorang ikan yang besar tadi itu. Jadi dua-duanya itu saling menguntungkan. Ada simbiosis namanya itu kalau dalam biologi itu, simbiosis mutualisme. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Wala yatrukut tayra bila rizqin, jikalau Allah tiada pernah meninggalkan satu burung pun tanpa diberi rizki, fa kaifa yatrukul insana bila rizqin, maka bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan manusia yang lebih mulia dari burung tidak dapat mendapatkan rizki. Nah, ini luar biasa ini kisahnya. Jadi ibaratnya begini, supaya jelas lagi tadi itu, ada ikan yang besar, tempatnya di laut, makanannya ikan. Karena dia banyak makan ikan, sakit gigi. Karena sakit gigi, karena di celah-celah giginya itu ada ikan yang nyelip. Kemudian dia merasa sakit, maka dia mengeluarkan kepalanya dari laut, dia buka mulutnya yang besar tadi itu. Ketika dia buka mulutnya tadi, datang burung yang tadi lapar tadi itu, masuk ke dalam mulutnya. Kenapa dia masuk dalam mulutnya? Untuk apa tujuan Allah menciptakan burung? Kadang-kadang kan kita lihat makhluk itu aneh-aneh kan.
Kita lihat kok ada seperti itu makhluk Allah, aneh. Ada burung kok ada seperti itunya, untuk apa? Kadang kita pergi ke laut, kita lihat ikan kok seperti itu, seram sekali ada ikan. Kita nggak tahu ternyata hikmah dari semua itu ada fungsi masing-masing. Nah ini ikan tadi itu, si burung tadi itu, di atas kepala punggungnya ada tongkatnya seperti ini. Kemudian di bawah perutnya ada tongkat. Ternyata itu gunanya untuk itu. Begitu dia masuk ke mulut ikan yang besar, maka tongkat ini menahan mulut ikan supaya tidak menggigit, mengunyahnya dan tidak menelannya. Sampai dia selesai matokin itu apa yang terlip di gigi-giginya itu. Karena itu rizki dia dari Allah. Betapa rizki itu di tempat yang begitu membahayakan pun tetap akan didapatkan jikalau rizki itu memang Allah tetapkan untuk sampai pada orang. Oleh sebab itu jangan pernah kita meragukan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah menjamin rizki seekor burung, bahkan rizkinya ada di dalam mulut ikan yang besar, maka bagaimana mungkin Allah meninggalkan manusia untuk tidak mendapatkan rizki? Itu adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang seperti itu yang semestinya ada di dalam hati orang yang beriman.